Dan tadi kita sepakat bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini, semua masalah yang ditulis panjang sekali di backdrop acara ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah tumpukan-tumpukan kumpulan dari gempa-gempa kecil itu. Nah, saya lihat salah satu strategi yang digunakan oleh penguasa, oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun ini sehingga kita sampai di kondisi hari ini adalah fabrikasi mitos. Dan ini adalah bagian penting kalau kita pelajari juga apa yang terjadi di era Orde Baru. Salah satu kunci kenapa Orde Baru bisa sekian lama berkuasa selain penggunaan senjata, selain pengerahan tentara pada waktu itu adalah fabrikasi mitos. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan itu yang membuat kita terlena hingga akhirnya mungkin nggak kita. Mungkin banyak di antara kita sebenarnya nggak terlena ya, dilihat dari demo-demo yang ada gitu. Tapi sebagian besar dari rakyat Indonesia terlena dan kita sampailah pada titik ini. Saya mencatat ada 5 mitos yang diproduksi, difabrikasi di pemerintahan Jokowi ini yang akhirnya membuat kita semua ternina-bubukkan. Pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik. Mitos orang baik, ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa. Bahwa dia kurang istilahnya lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calonnya sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng. Itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik. Dan ketika orang baik menjadi penguasa, orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan, apalagi melakukan strategi jahat. Kalaupun ada kesalahan, pasti itu orang-orang di sekitarnya kan, pasti orang-orang yang terus mengompori dia, terus memprovokasi. Kita termakan dengan itu semua. Hingga akhirnya kita selalu membela dia dan membiarkan Omnibus Law lah, KPK, revisi UU KPK lah, dan berbagai hal-hal lainnya. Lalu mitos yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi. Lihat apa yang terjadi ketika anaknya mencalonkan diri jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan, lalu kita berteriak-teriak dinasti politik, ada nepotisme, ada pelanggaran etik, itu semua akan selalu dibantah bahwa ini kan demokrasi, silahkan untuk nggak memilih, ini kan demokrasi, semua orang juga bisa. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak ini Mas Umar nih, dosen hukum UGM, sekarang nyalonin wali kota untuk tahun depan ini? Nah, belum tentu bisa, memang nggak bisa gitu kan, karena bukan anaknya Jokowi, bukan anaknya presiden. Jadi kita jangan termakan dengan omongan itu. Lalu kemudian kemarin ada statementnya misalnya Kaisang, loh yang milih siapa? Nah itu lagi-lagi malah rakyat yang disalahkan. Tapi di titik ini ada benarnya, rakyat yang memilih. Jadi mau nggak mau cara kita untuk merespon itu, untuk tidak mengulangi kesalahan kita, ya kita jangan memilih. Kita jangan terbuai bahwa setiap calon, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, sehingga setiap orang berhak untuk dipilih. Ya kita akhirnya harus memutuskan bahwa kita tidak akan memilih. Lalu mitos yang ketiga nih, mitos yang sangat berbahaya kita makan oleh ini teman-teman generasi muda ini, mitos tentang pemimpin muda. Nah kita ini memang sebenarnya ini kontradiksi dan saya sesungguhnya sangat kecewa dengan kondisi hari ini karena ini membuat semangat kita untuk memunculkan pemimpin muda itu ternodai. Membuat cita-cita kita untuk menunjukkan bahwa pemuda juga mempunyai kapabilitas, bahwa sekarang waktunya untuk memberikan kesempatan pada pemuda itu tercederai dengan apa yang kita tonton ini. Nah sekarang akhirnya mau nggak mau kita harus mengoreksi narasi dan keyakinan kita bahwa anak muda memang harus diberi kesempatan, tapi tentu bukan anak muda yang mendapatkan kesempatannya dengan cara-cara yang non-etis, tidak benar, bahkan melanggar hukum, bahkan kemudian nanti akan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Jadi sekali lagi untuk pemilu ke depan, jangan termakan bahwa pemimpin pemuda yang harus kita dukung, jangan termakan bahwa pemimpin anak muda yang mengerti kebutuhan anak muda. Bahkan bisa jadi pemimpin anak muda itu sebenarnya nggak relate dengan persoalan kita. Karena dia nggak pernah berangkat dari kondisi real yang ada dalam masyarakatnya. Nah yang keempat, mitos yang juga bahaya banget nih. Setelah sekian lama mungkin ya kita melihat ada mitos pemimpin kuat yang dibutuhkan bangsa ini. Ada mitos bahwa kita butuh pemimpin yang tegas. Sekarang ada upaya untuk membalik itu semua karena
na tarima itu dalam bosho dia paga sada menu. Ya. Dapat ku syarana ku kurut lo 5 taman di dalam bosho na sedangkan di lalengeng di tihira di padangi na lo fite depan lo tepo saisa. Ya. Coba. Kemudian yang kedua, kira-kira kandungan na tiba-tiba kamu mompo di rekenge di komal ke di faselena bosho. Ya ureke fasele bosho paku ya. Ya. Jadi jangan sampai kami misalnya tahu contoh misalnya ya di sini tahu mati maka damai dia mau kau dipakai di kau kada dia betul nangka terjadi itu di rampe-rampe itu di kerior makanya disebar secara pakai ringkas nah lebalau. Jadi kalau memang diluruskan desengnya, mereka paham makanya diluruskan supaya terima beres diri kena terima pot anak-anak tamat tu. Jadi dia dipakai rumah kedai dipakai tu ni lebih dipakai lebih kucing ke fased di kuroi kena mafasih diolah. Jadi kalau dulu itu Pak Kompas rata-rata yang melakukan itu orang tua dulu kita mengajarkan ilmunya kepada seseorang terjadinya itu empat mata dengan syarat-syarat simbol-simbol tadi itu yang seperti yang diuraikan tadi. Nah, apa bedanya dulu dengan sekarang? Jelas beda ya, karena sekarang ini sudah banyak instrumen ya, termasuk dengan medsos ini salah satu instrumen. Ya bukan lagi 4 mata, bahkan ribuan mata bisa menyaksikan dan bisa mendengarkan apa yang menjadi topik pembahasan. Ya beda ya, jadi tinggal bagaimana kita instrumen sekarang ini bisa nilainya bisa nilainya bisa nilainya ke dalam kartel. Tetapi yang sampai saat ini itu pernah dihukum mati itu kan baru pengendali itu Budiman itu, siapa itu, Fredrik Budiman itu. Saya melihat kok satu-satunya BD pengendali itu ya. Nah, saya menjadi pertanyaan publik, saya kira kalau untuk di Indonesia itu kan peredaran transaksi narkoba itu kan dari telepon seluler sangat jarang, kecuali yang sangat besar itu mungkin pakai pakai manual pakai surat atau pakai metode lama mungkin tapi yang secara umum itu pakai pakai telepon seluler. Nah, apakah mungkin kan
itu semua kan sebenarnya sudah di apa dalam jangkauan penegak hukum sebenarnya. Anda sebagai pemakai itu sendiri, misalnya Anda sekali memakai itu sebenarnya telepon Anda sudah dipantau itu. Ya, itu sebenarnya sangat tidak mungkin kalau di Indonesia itu apa ya, seorang bandar besar sampai bisa bisa selamat menggerakkan kartelnya kalau tanpa sampai diketahui penegak hukum ini, karena semua telepon itu kan sudah dalam kendali itu penegak hukum. Nah, di situ itu yang mesti kita pahami, yang ini terjadi di sidang dasar. Saya bilang itu di jenderal siapa itu yang di laut itu loh Bang, jenderal polisi siapa yang di laut yang botak, Deddy Minahasa. Minahasa, ya itu kasus-kasus seperti itu. Apakah mungkin itu kan gunung es ya? Artinya apa? Lembaga ini kan sebenarnya sangat menguasai siapa-siapa yang kartel itu digerakkan. Jadi kalau mau memberantas itu sebenarnya ya, apakah sesulit ini kan? Nah ini masalahnya. Masalahnya, untung aja kita itu masih waras kalau puto itu tidak beredar di Indonesia. Kalau puto itu sampai boleh diedarkan, orang pakai suntik itu, generasi muda dah pada kena AIDS semua itu. Kalau kita lihat, untung saja mereka masih punya hati nurani, tidak mengedarkan puto dibiarkan, karena itu kan peredaran penyakit di situ. Nah, itulah gambaran. Maka sebenarnya kepemilikan di atas 1 kilo gitu itu bisa dihukum mati, tetapi bukan itu masalahnya. Ini adalah hanya yang dikorbankan atau yang tidak setor. Bisa saja kan kita melihat kenapa kok dengan mestinya kan hukum itu menjadi efek jerah bagi semuanya kan, tetapi yang terjadi pada saat dihukum ada yang divonis mati, peredaran terus berlanjut juga, bahkan transaksi-transaksi besar tetap terjadi gitu loh. Nah ini problemnya. Jadi itulah bangsa kita yang khusus narkoba ya sudah sistemik. Saya melihat sampai di tingkat mahasiswa atau bahkan kepala-kepala tukang proyek itu kalau ada lemburan, dia kok saya lihat dia tidak pernah tidur juga. Saya curiga juga sampai mengarah ke kalangan bawah. Terima kasih Bang. Ya, makasih Bang Ali Kumeni. Kita sapa lagi kembali sahabat kita ya, Pak Nokaret yang di atas tadi ya, lebih dahulu masuk tadi. Pak Nokaret, ya mungkin ada apa? Bang Pongel, silakan Bang Pongel. Mungkin ada tambahan. Iya, memang Bang, rumit ya, bahkan di seluruh dunia juga ya, semakin maju suatu bangsa semakin sulit rasanya ya memberantas narkoba itu. Tapi gini saudara, bahwa niat baik kita itu tidak bisa dikalahkan dengan hal-hal ya hak tadi dan sebagainya. Kita sebagai anak bangsa yang berpikir untuk jauh ke depan, tentunya kita menolak ya, di mana anak-anak kita rusak ya, sudah pilon di situ, kadang aneh-aneh saja. Di tetangga saya itu banyak Bang, ya tetangga saya banyak. Jadi bahkan yang saya miris tadi Bang Ali udah nyampaikan ya, hanya helper bangunan ya, tukang-tukang bangunan itu makai ya. Jadi saya sih berpikir ini sudah urgent sekali ya, dan kita sebenarnya masih bisa ya, masih bisa negara ini membenahi itu sebelum terlanjur seperti yang saya katakan di Philadelphia tadi itu ya. Karena kita punya perbatasan itu tertentu wilayah masuknya ya. Jadi kalau titiknya jelas Selat Panjang itu perbatasan Singapura Malaysia gitu ya, Indonesia di sana tuh sering masuk sebenarnya kalau untuk wilayah Riau ya. Entah kalau Natuna ini juga kan terlalu jauh tuh jaraknya, Kalbar ya. Kalau dari Australia kan jarang ya masuknya, kebanyakannya Sumatera dan sekitarnya gitu kan. Jadi di sana letaknya ya. Lalu apa penjaga perbatasan kita ini
bisa kok dicek itu harta kekayaan mereka, sebab saya yakin ada permainan di sana ya. Jadi ya itulah tujuan kita bersama, tentu untuk jauh lebih baik, dan saya menolak dan saya untuk narkoba ini, dan saya apresiasi kawan-kawan hakim di wilayah sudah mulai berani. Mudah-mudahan kasus-kasus yang ada di daerah itu Bang jangan ditarik ke Jakarta, karena kalau sudah ditarik ke Jakarta udahlah kita udah tahu apa yang terjadi Bang ya. Jadi oke, saya izin close statement itu tadi Bang, karena mau makan siang dulu ini ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bangku semua, Bang Cikoy. Salam hormat buat keluarga Bang Pongel. Ya Bang Ko, terima kasih banyak. Saya selalu Bang Ko. Iya, nanti Bang Ciko ini ya, karena banyak referensinya, nanti terakhir Bang Ciko dulu ya, jangan terus apa. Klarifikasi Bang. Iya siap, Bang Info Mojokerto, monggo. Gini, maksud saya tadi Bang Ali mungkin salah tangkap ya apa yang saya maksud itu loh. Undang-undang kita itu kan aneh Bang itu loh. Barang haram, barang nggak boleh dipakai, tetapi pemakainya ini dianggap korban gitu loh. Ini kan peraturan ini kan menurut saya loh aneh gitu loh. Pemakai barang yang tidak boleh beredar di negara kita tapi dianggap sebagai korban gitu loh. Seharusnya pemakai itu juga harus dihukum gitu loh. Nggak ada yang namanya korban rehabilitasi. Bang Mojokerto, saya nanti saya potong dikit ya Bang, saya dulu ya. Oke. Intersep sedikit. Memang itu dulu Bang, memang dulu pemakai itu juga dianggap itu sama dengan pengedar dulu ya. Tapi di undang-undang KUHP kita dulu di 2003 itu dulu ada pernah dirubah KUHP yang baru dulu 2003 Undang-Undang Nomor 1. Nah, disitulah terjadi perubahan paradigma dari penerapan hukum kepada pengguna narkoba ini, sehingga yang menggunakan ya hanya di rehabilitasi. Itu tadi kasus yang dikeluhkan oleh Pak Cikoy. Memang sebenarnya butuh para jaksa penegak hukum ya, para penegak hukum maupun polisi betul-betul